Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Halo, wabarakatuh wabarakatuh. Salam sehat, baik. Pak Direktur Pendidikan yang khusus, jajaran Dispensuk beserta rekan-rekan media yang sangat dihormati, diucapkan terima kasih untuk kehadirannya langsung dalam kami dalam masa press conference pada malam hari ini. Rekan-rekan media bahwa pada saat ini Direktur Pendidikan pada Dapsus akan memberikan keterangan terkait update perkembangan pendidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dan atau gratifikasi dalam hal penanganan perkara tindak pidana umum di Pengadilan Negeri Surabaya atas nama terdakwa Ronald Tangerang. Sebelum penyidikan menyampaikan keterangannya, beberapa hal yang kami sampaikan bahwa sesuai dengan hukum acara bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur menurut cara dan menurut undang-undang ini dalam rangka mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangka. Penyidik pada jajaran Jampitsus dalam beberapa waktu ini sudah melakukan tindakan penyidikan dan melakukan tindakan serta upaya hukum dalam perkara ini, baik berupa penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan bahkan penahanan. Ini merupakan upaya yang telah dilakukan oleh penyidik sejak putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dibacakan. Dan kami menduga ada tindak pidana yang kuat pasca pembacaan putusan tersebut. Oleh karenanya, bagaimana substansi dari penyidikan ini, rekan-rekan media, mari kita ikuti keterangan pers yang akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan. Silakan Pak Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dari Jotayus. Pada malam hari ini saya akan sampaikan informasi keterangan terkait kegiatan yang dilakukan oleh Satgas Pendidikan pada Jakarta, bahwa pada hari Rabu tadi siang tepatnya tanggal 23 Agustus 2008, tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap 3 orang hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan inisial ED, AA, kemudian M, dan seorang lawyer atau pengacara atas nama LN. Ketiga hakim tersebut tidak penangkapan di Surabaya, sedangkan untuk pengacara atas nama LN dilakukan penangkapan di Jakarta. Selain penangkapan, tim penyidik juga melakukan penggeledahan ada di
beberapa tempat di beberapa titik terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi untuk apa dan atau gratifikasi sehubungan dengan perkara tindak pidana umum yang telah diputus di Pengadilan Negeri Surabaya atas nama terdakwa Ronald Kamil. Dalam perkara ini, terdakwa Ronald Kamil telah diputus bebas oleh majelis hakim yang terdiri dari KD, HH, dan M. Kemudian penyidik menemukan adanya indikasi yang kuat bahwa pembebasan atas terdakwa Ronald tersebut diduga ED, MM, ED, HH, dan M menerima suap dan atau gratifikasi dari pengacara LN. Jadi saya rasa cukup jelas ya apa yang telah saya sampaikan. Kemudian di dalam melakukan penggeledahan dan penangkapan, penyidik pada Jampitsus menemukan barang-barang. Yang pertama di rumah LN di daerah Rungkut, Surabaya, ditemukan uang tunai sebesar 1.190.000.000 rupiah. Kemudian ditemukan juga uang US dollar sebanyak 451.700 rupiah, uang tunai dolar Singapura sebanyak 717.043 rupiah. Maaf, US dollar. Dan sejumlah catatan transaksi. Kami meminta catatan tentang aliran uang yang telah dilakukan oleh LNS. Kemudian yang kedua di apartemen milik LN di Tower Palem Eksekutif Menteng Jakarta. Di sana ditemukan uang tunai terdiri dari berbagai pecahan, ada dolar Amerika, ada Singapura, yang kalau dirupiahkan setara dengan 2.126.000.000 rupiah. Kemudian juga ditemukan dokumen terkait dengan bukti penukaran uang atau valuta asing, catatan pemberian uang pada pihak-pihak terkait, dan HP. Boleh. Selanjutnya penggeledahan ketiga. Nah, banyak tempat, ada 6 lokasi. Adalah di apartemen yang ditempati oleh ED, yaitu apartemen Gunawaksa di Surabaya. Ditemukan uang tunai 97.500 rupiah, uang tunai dolar Singapura 32.000 rupiah, maaf, dolar, uang tunai ringgit Malaysia 35.992,25 sen, dan sejumlah barang bukti elektronik. Kemudian penggeledahan di rumah ED di perumahan BSB Mijet Semarang ditemukan uang tunai
6.000 US dollar Amerika Serikat, uang tunai dolar Singapura 300 dolar, dan sejumlah barang elektronik. Kemudian penggeledahan di apartemen yang ditempati oleh HH di daerah Ketintang, Gadungan, Surabaya. Ditemukan uang tunai 104 juta rupiah, uang tunai US dolar Amerika 2.200, uang tunai dolar Singapura 9.100, uang tunai yen 100.000, serta sejumlah barang elektronik. Kemudian penggeledahan di apartemen yang ditempati oleh M di apartemen Gunawangsa, Tidal, Surabaya. Ditemukan uang tunai 21.400.000 rupiah, uang dolar Amerika 2.000, uang dolar Singapura 32.000, dan sejumlah barang bukti elektronik. Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, jadi setelah yang bersangkutan ditangkap, setelah penggeledahan, kemudian dibawakan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk 3 tersangka. Kemudian yang besok pengacara kita periksa di jam khusus Kejaksaan Agung. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para tersebut, maka pada hari ini tanggal 23 Oktober 2023, jaksa penyidik pada jam khusus menetapkan 3 orang hakim atas nama ED, AH dan M, dan 1 orang pengacara atas nama LR sebagai tersangka karena telah ditemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana korupsi, yaitu suap dan atau gratifikasi. Untuk pengacara LS, berdasarkan surat penetapan tersangka nomor tab 54, kemudian untuk hakim ED berdasarkan tab tersangka nomor 55, untuk HH berdasarkan penetapan tersangka nomor tab 56, untuk hakim M berdasarkan penetapan tersangka nomor tab 57 garis miring F garis miring C2 garis miring FD 2 garis miring 10 garis miring 2024 tanggal 23 Oktober 2024. Terhadap keempat tersangka tersebut dilakukan penahanan rutan selama 20 hari ke depan sesuai dengan surat penahanan. Untuk pengacara LS berdasarkan surat perintah penahanan nomor 45, untuk ED berdasarkan surat perintah penahanan nomor 46, untuk HH berdasarkan surat perintah penahanan nomor 47, untuk M berdasarkan surat perintah penahanan nomor 48 garis miring FD 2 garis miring FD 2 garis miring 10 garis miring 2024. Para tersangka diduga melanggar untuk menerima suap atau gratifikasi, ditahan di rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, diduga melanggar ketentuan pasal 5 ayat 2
Junto pasal 6 ayat 2, junto pasal 12 huruf C, junto pasal 12 huruf B besar, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian untuk pemberi suap dan atau gratifikasi dilakukan penahanan di Rutan Kelas 1 Surabaya, Sabah, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Yang bersangkutan diduga melanggar pasal 5 ayat 1 untuk pasal 6 ayat 1 huruf A, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang tindak pidana korupsi, itu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini tentang penyelidikan dan penggeledahan serta penangkapan terhadap tersangka kepada 4 orang tersangka yang sudah melakukan pemeriksaan dan nanti ke depan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak ya, bahwa penangkapan 4 orang tersangka yang telah saya sampaikan di atas tidak dilakukan secara tiba-tiba, tetapi penyidik sudah lama mengikuti sejak adanya putusan pengadilan yang membedakan orang tahun yang kita tahu semua menjadi polemik di masyarakat luas. Kemudian dari sana kami melakukan investigasi di lapangan secara tertutup. Kita menemukan bukti-bukti yang menurut kita cukup kuat sehingga kami tingkatkan ke tahap penyelidikan. Di sana juga kami terus mencari bukti, mencari saksi, minta keterangan, dan kami yakin, seyakin-yakinnya 2 alat bukti sudah ditangani penyidik. Dan juga kami mengikuti perkembangan hukum setelah putusan ini, dan pada hari ini kami melakukan penangkapan dan penggeledahan. Tentu kami tidak bukti yang cukup kuat. Nanti bukti apa nanti ada di pengadilan ya. Soal dan gratifikasi ini kan diketahui bahwasannya memang orang tua dari terdakwa itu adalah mantan anggota DPR dan juga politikus. Apakah sumber dananya itu ada kaitannya dengan pihak keluarga? Yang pertama, yang kedua Pak, terkait dengan kasasinya, apakah sudah ada putusannya dari MA terkait terdakwa Roland Karni? Ya, kita tentu bekerja berdasarkan alat bukti. Tadi saya sampaikan alat bukti dokumen, alat bukti elektronik, alat bukti berupa uang, ya, termasuk alat bukti di mana dia melakukan pertukaran uang asing dan sebagainya. Yang pasti dari bukti-bukti itu sudah cukup 2 alat bukti. Untuk yang ditanyakan tadi, sabar, nanti pada saatnya akan kamu ya, ini belum tahapannya, sabar ya. Yang pasti beri kesempatan kami untuk bekerja, beri kesempatan kami untuk mendalami lebih jauh siapa para pihak yang ikut ya
yang ikut di dalam kami. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.